Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendi Jani Hidayat dengan NIM 1211-2311-0057, semester 5 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas pagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya Digital Communication Tools, yaitu membuat flowchart dan infografis. Yang pertama-tama saya akan membuat flowchart terlebih dahulu. Saya sudah memilih template-nya, seperti ini template-nya. Eh, untuk datanya saya sudah simpan, ada di modul datanya, dan saya akan memasukkan data ini ke dalam Canva tersebut. Yang awalnya itu ada tahapan proses, langsung aja teman-teman. Tahapan proses kita simpan di sini, kita kecilin terlebih dahulu, lalu panjangkan pengumpulan dan pemilihan. Oke, yang kedua yaitu plastik dikumpulkan dan dipisahkan, yaitu deskripsi aktivitasnya ya dari pengumpulan pemilahan. Copy paste, tempelkan di sini. Yang ketiga ada jam. Pengumpulan dan pemilahan itu ada di 4 jam ya teman-teman. 4 jam. Biar lebih bagus kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, udah. Dan untuk alatnya yang digunakan yaitu conveyor, sensor otomatis. Kita copy dan pastikan di sini. Jadi, data tahapan proses daur ulang plastik yang pertama ada di 4 jam. Kenapa 4 jam? Yang pertama, pengumpulan dan pemilahan. Jadi, di 4 jam itu yang awal tuh kita harus mengumpulkan dan pemilahan. Nah, alatnya apa? Alatnya ini, conveyor sensor otomatis. Terus, deskripsi kegiatannya kayak gimana? Nah, jadi di bawahnya, plastik dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan jenis resin, PET, HDP, dan lain-lain. Jadi itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke step yang kedua ya. Jadi tinggal copy paste karena sudah ada datanya ya teman-teman. Jadi, step yang kedua yaitu pencucian. Nah, di pencucian ada deskripsi kegiatannya adalah plastik dicuci bersih dari sisa makanan atau label. Nah, kita masukin teman-teman. Alatnya apa aja sih? Nah, alatnya ada ini. Mesin cuci industri. Terus berapa jam? Kalau pencucian itu ternyata lebih cepat teman-teman. Ada di 1 jam. Pindahkan terlebih dahulu. Udah bisa cocok dan simpan 1 jam. Jadi teman-teman. Step ketiganya kita lanjut ya. Ada di pemecahan atau shredding. Kita paste, masukkan, terus deskripsinya tuh plastik dicacah menjadi serpihan kecil. Kita masukkan ya. Nah, untuk alat yang digunakannya yaitu ya mesin pencacah itu sendiri ya teman-teman. Sorry, sorry.
Ini harusnya mesin pencacah. Mesin pencacahan. Nah, untuk untuk step tiganya diganti oleh judulnya pencacahan atau shredding, teman-teman. Kita kecilin terlebih dahulu. Oke, udah. Terus waktunya, ya betul, waktunya ada di 3 jam. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, sebenarnya ini cara yang lebih simpel ya. Untuk cara yang rumit mungkin agak lebih kompleks. Ini tinggal di copy paste aja. Cuman di Canva itu sendiri kita bisa mulai desainnya dari awal, teman-teman. Yang keempat ada peluburan atau mid melting, melting. Waktunya berapa jam? Kita copy paste dulu agar bisa kita ganti sama untuk step kedua. Waktunya berapa jam? Berarti ini waktunya sama 2 jam. Ganti 2 jam. Nah, kita isi dulu alat utamanya di nomor 4. Terus kita isi deskripsinya. Begitulah teman-teman. Tinggal step 5 nih yang terakhir ya. Tahap itu proses menumbuhkan pelet teman-teman. Kita kecilin, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk alat yang digunakannya apa? Ini mesin plate teaser. Terus diapain sih deskripsinya? Jadi plastik dilebur dan didinginkan dan dipotong menjadi pelet kecil. Teman-teman, kita harus tahu juga nih dan baca. Jadi gitu untuk pembuatan flowchart sangat gampang bukan? Ini cara yang paling gampang ya. Mungkin cara yang susah tuh kita bikin desain dari awal kayak pemilihan elemennya, terus size text-nya, terus banyak banyak lagi seperti latar belakangnya. Cuman ini polos ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ada dari ini teman-teman. Ini tuh ada infografis. Jadi dalam suatu informasi tentunya agar bisa lebih menarik itu didesain agar mudah dibaca serta lebih menarik agar orang-orang tuh bisa enak ngebacanya gitu. Kita zoomin aja. Karena ini judulnya semangat tidur ya. Judulnya tuh tentang tidur. Jadi saya buat judul semangat tidur. Langkah kecil, dampak besar untuk bermimpi. Nah, jadi perbandingannya tuh ada dua. Manfaat tidur sama kurang tidur. Jadi perbandingannya nih, lebih ada dari sudut pandang kognitif dan memorinya, terus kesehatan fisik, emosi dan mood, dan produktivitas kerja. Nah,
dalam semua itu tuh ada plus dan minusnya. Kalau dampak tidur cukup dari 7 jam sampai 9 jam apa aja, atau yang kurang tidur dari kurang dari 6 jam apa gitu. Kita mulai ya. Tapi sebelumnya lebih baik kita edit dulu. Kognitif. Kognitifnya, oh kognitif dan memori, sorry. Kognitif dan memori. Nah, untuk tidur cukup, kita tinggal kupas lagi. Dampaknya tuh peningkatan daya ingat dan fokus 30%. Nah, ini teman-teman. Terus kalau yang kurang tidur, sangat bahaya teman-teman karena mengganggu konsentrasi hingga 50%. Banyak banget ya. Coba guys, saya sudah bilang teman-teman beberapa kali itu teman di bawah. Nah, kesehatan fisiknya, katanya pun pasti lagi. Nah, kesehatan fisik ada dari dampak tidur cukup yaitu penguatan sistem kekebalan tubuh seperti fase atau sama untuk yang kurang tidur juga kopi, fase atau gitu teman-teman. Nah, terus kita bentar ya, agar lebih mudah untuk siap menunggu dulu. Yang ketiga ada dari emosi dan mood. Wow, ternyata moodnya memang harus bagus ya. Nah, dampak baik dari tidur cukup yaitu stabilitas emosi dan mengurangi tingkat stres. Jadi orang-orang yang stres itu ternyata kurang tidur. Untuk yang kurang tidur, peningkatan irritabilitas dan kecemasan. Jadi harus tidur biar tidak cemas atau biar tidak gelisah gitu. Karena emang kalau kurang tidur tuh mungkin kita lemas, jadinya mudah untuk cemas gitu. Jadi hapus-hapus dulu karena ada empat gitu. Kita edit dulu. Terakhir ada produktivitas kerja. Apakah lebih bagus?
Stabilitas. Jadi kualitas kerja akan lebih tinggi tidur cukup tuh. Jadi kalau tidak tidur cukup, kemampuan kerja akan sedikit lebih melamban. Nah, jadi begitu untuk pembuatan flowchart dan pembuatan infografis. Maaf apabila banyak kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.